Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang sama-sama berbahagia insyaallah. Kembali kita ke kajian Al-Quran secara lafaziyah dan juga tafsiriyah hari ini. Demikian juga warganet dimanapun Anda berada saat ini. Baiklah, sekarang kita masuk ke kajian Al-Quran secara tafsiriyah surat Al-Bayyinah ayat 6 sampai dengan 8. Saya harapkan teman-teman yang ada di sini bisa memberi tafsir-tafsir menurut pengalamannya, pembacaannya dan juga pengalaman hidupnya. Barangkali bisa dijelaskan ataupun ada pertanyaan, mungkin ada teman yang lain bisa menjawabnya. Silahkan, siapa yang memulai pertama? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa 'amilus الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang dimaksud dengan ahli kitab adalah yang menerima kitab sebelum datangnya Al-Quran. Itu dijuluki dengan ahli kitab, gitu ya. Karena sebenarnya kitab Allah ini sejalan ini, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, esa. Nah, ada yang menerima. Jadi di Yastrib itu, Madinah dulu sebenarnya itu di bawah kekuasaan atau di warga-warga Yahudi. Jadi mereka sebenarnya lebih cepat menerima ajaran Muhammad itu ketimbang orang Mekah yang musyrik, yang kafir. Ya, jadi orang Yahudi itu sebahagian menerima, tapi sebagian lagi menentang. Ada yang menentang mungkin memang karena tidak percaya, tapi ada juga yang menentang karena mereka mengharapkan Nabi yang berikutnya itu berasal dari Bani Israel. Jadi orang Yahudi atau turunan Nabi Yakub. Ternyata ya kita ketahui bahwa Muhammad turunan dari Ismail, dari Hajar ya. Ya, sementara Bani Israel itu kan turunan dari Sarah. Ya, yang mereka anggap lebih mulia ya ketimbang dengan Hajar yang dulunya itu sebagai pembantu, kemudian kawin dengan Nabi Ibrahim. Jadi ada yang mengetahui kebenarannya, mengetahui ciri-ciri Rasul itu, mengetahui bahwa dimiliki oleh Muhammad, tetapi mereka rasa egoisme, rasa tidak senang, rasa dengki, sehingga mereka menolak. Ya, jadi inilah dalam Al-Fatihah disebut Magadubi. Magadubi itu adalah orang yang mengetahui tetapi menolak atau tidak mengikuti ajaran itu. Sedangkan Dalin itu memang sesat, sudah salah jalan itu ya. Jadi ada dua yang kita mohon supaya kita tidak termasuk yang dimurkahi dan tidak termasuk golongan sesat. Jadi itu. Jadi ada orang kafir dari ahli kitab. Ada orang kafir yang memang non ahli kitab, yang musyrikin itu. Nah, di sini memang ditekankan, udah duanya itu menjadi ahli neraka. Ya itu. Itu. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sangat menarik. Yang menarik di ayat ini adalah ayat nomor 8. Ya, ayat 8 mengapa? Karena di situ ada kata-kata abada itu. Abadi. Selama-lamanya. Ini memang betul-betul ini Allah memberikan suatu apalagi namanya ini, semacam harga mati lah ya, harga mati yang menggembirakan bahwa apabila Anda masuk di sana, di surga itu sudah kekal selama-lamanya.
Berbeda dengan yang kafir, yang tempatnya di neraka, di sana tidak ada yang abadi di situ, tapi dia penyiksaan terus itu saja. Jadi yang abadi di sini adalah kesenangan. Mengapa itu sebenarnya di surga itu dikatakan abadi? Mungkin ada sesuatu di balik itu. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mengenai pertanyaan tadi tentang kalau di surga ada kata abadannya, ya, kalau di neraka tidak ada kata abadannya. Sebenarnya dua-dua di sini kekal, Pak, dua-dua abadi. Kata khalidina fiha itu di neraka, ya, benar-benar juga kekal. Orang yang kafir dan orang yang musyrik, orang kafir dari ahli kitab ataupun musyrik, itu dia kekal khalidina fiha, kekal di neraka. Namun kenapa di sini disebutkan abadan? Ini saya pernah mendengarkan penjelasannya dari para ustadz. Mereka mengatakan bahwa ini untuk lebih menggembirakan lagi orang beriman. Disebutkan juga di sini adenan. Adenan itu dari kata adana ya'dinu, adanan itu artinya menetap. Jadi surga Aden itu juga dia menetap di situ. Jadi beberapa kali di sini disebutkan penekanannya. Jannatu Adenin itu sudah dia di surga kekal. Kemudian khalidina fiha, kekal juga. Kemudian tambah lagi abadan. Dan disebutkan karena warahmati ghadabat ghadabat warahmati rahmatku itu mengalahkan murkaku. Ya, warahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu mengalahkan murkaku. Artinya bahwa di surga itu benar-benar kita sudah dijanjikan bahwa kau akan berusaha masuk surga karena kau akan kekal di dalamnya. Ada penekanan di situ untuk memberikan kepada orang yang beriman itu semakin gembira dia. Ya, walaupun sebenarnya khalidina fiha itu juga sudah kekal di situ, walaupun tanpa adanya abadan, tetapi ditambah abadan untuk lebih memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman tentang hal tersebut. Iya, saya kira begitu. Ada sedikit saya tambah di sini sedikit disebutkan dzalika liman khasyiya rabba, bahwa surga itu diperuntukkan kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu amalan hati yang perlu untuk kita hadirkan ini selalu dalam hati kita, apalagi di zaman sekarang ini di mana kemaksiatan itu sangat mudah untuk kita akses. Ya, sangat mudah untuk kita akses. Maka pentingnya itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengawasi kita. Sehingga walaupun kita bersendirian, ya, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar larangannya. Makanya ini orang yang memiliki rasa takut itu dia takut untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia takut untuk tidak melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam banyak doa, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu berdoa. Ada salah satu doa Nabi, doanya panjang. Sebelum salam itu biasa ada doanya Nabi banyak dalam salat-salat sunatnya. Doanya Nabi banyak sebelum dia salam ke kanan ke kiri. Setelah doa empatan itu perpelindungan, dia baca begini, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku memohon kepadamu rasa takut pada saat aku bersendirian dan pada saat aku dalam keadaan ramai. Iya, karena biasanya kita ini dalam keadaan ramai, ya kita menjadi malaikat, tapi pada saat dalam keadaan bersendirian tidak ada orang yang tahu, kita menjadi ya syaitan, waliyazubillah. Iya, dan ini godaannya sekarang semakin besar karena semakin mudah untuk kita mengakses, apalagi anak-anak muda, subhanallah, semakin mudah untuk mengakses apa saja yang terdapat di internet. Ya, dan ini perlu untuk kita hadirkan itu rasa takut, termasuk ketika kita salah satu dari rukun ibadah itu kalau kita beribadah ada 3 rukun yang perlu untuk kita hadirkan. Pertama rasa cinta, kemudian rasa harap, kemudian rasa takut, ya, mahabbah, roja, dan al-khasyah.
ya, al-khauf, rasa takut. Ini perlu untuk kita hadirkan. Rasa cinta itu yang menjadikan kita bergerak untuk beribadah. Kemudian rasa harap ini kita termotivasi bahwa kita akan mendapatkan pahala kalau kita beribadah. Dan rasa takut ini yang menghalangi kita dari rasa ujub. Ya, kita takut, kita sudah beribadah, kita takut jangan sampai kita tidak merasa ujub, merasa sombong dengan ibadah kita. Jangan sampai ibadah kita itu apalagi tidak diterima oleh Allah, sehingga kita takut, sehingga tidak timbul itu rasa ujub, rasa sombong bahwa kita sudah banyak beribadah. Ya, saya kira demikian mungkin.